Israel dan Amerika Serikat habis-habisan membombardir fasilitas nuklir Iran. Namun Iran mengaku kerusakannya tidak parah. Lembaga IAEA juga melaporkan tidak ada peningkatan radiasi di luar lokasi nuklir Iran. Lantas bagaimana ke depannya program nuklir Iran setelah terjadinya perang ini? Akankah lebih tertutup karena IAEA maupun PBB gagal mencegah serangan ke fasilitas nuklir Iran? Kami akan membahasnya di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Pemirsa, serangan rudal Iran menghantam kota Beersheba, Israel. 3 orang tewas. Lima jam pasca pengumuman gencatan senjata oleh Presiden Donald Trump, Iran meluncurkan rudal ke selatan Israel pada Selasa dini hari. Layanan darurat Israel melaporkan sedikitnya 3 orang tewas dan 8 orang luka-luka dalam peristiwa itu. Sebuah gedung permukiman rusak parah, sementara warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan selama 2 jam. Serangan terjadi beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Iran akan hentikan serangan jika Israel mengakhiri serangan udaranya. Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan serangan 6 rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar yang merupakan pangkalan militer terbesar AS di Timur Tengah. Serangan Iran ini sebagai balasan atas serangan bom Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Teheran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan 6 rudal dengan target pangkalan militer Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar, Senin waktu setempat. Militer Iran menyebut serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sebagai kabar kemenangan. Serangan rudal ini sebagai balasan setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom ke 3 fasilitas nuklir Teheran. Dampak serangan 6 rudal Iran memicu ledakan di sekitar Doha, tak jauh dari kompleks pangkalan militer Amerika Serikat. Al-Udeid merupakan pangkalan udara Amerika Serikat dengan instalasi militer terbesar di Timur Tengah. Pangkalan didiami sekitar 10.000 tentara. Pemerintah Qatar menyatakan serangan berhasil dicegat tanpa korban jiwa. Namun serangan menghentikan lalu lintas udara untuk sementara. Negara tetangga Qatar, Bahrain, juga mengambil langkah pencegahan dengan menutup sementara wilayah udara. Otoritas tempat menyebut Iran telah memberi informasi kepada Gedung Putih dan Qatar beberapa jam sebelum serangan. Pasukan pertahanan udara Qatar dikabarkan berhasil mencegat rudal yang mengarah ke pangkalan militer Amerika Serikat. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan tidak ada warga Amerika yang terluka.
dan terjadi sedikit kerusakan di pangkalan militer. Pemerintah Qatar mengecam serangan rudal Iran ke pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat. Pemerintah Qatar menyatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Iran dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Trump mengatakan gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku pada Selasa pagi waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Iran dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Dalam pernyataannya di media sosial pada Senin malam waktu Amerika Serikat, Trump mengatakan gencatan senjata akan dimulai secara bertahap dalam 24 jam ke depan dan akan mulai berlaku dalam 6 jam ke depan. Gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku pada Selasa pagi waktu setempat. Melalui media sosialnya, Trump menulis, gencatan senjata telah berlaku, jangan melanggarnya. Trump menyebut perjanjian ini sebagai langkah menuju perdamaian abadi dan mengungkapkan harapannya agar gencatan senjata dapat bertahan secara permanen. Seorang pejabat senior Gedung Putih menyatakan Trump menengahi kesepakatan tersebut melalui panggilan telepon langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel menyatakan setuju untuk menghentikan serangan selama Iran tidak melancarkan serangan lanjutan. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani juga memastikan Teheran telah menyetujui usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat. Hal itu disampaikan melalui komunikasi telepon dengan pejabat Iran tak lama setelah serangan Iran ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar pada Senin malam. Meski begitu, sejumlah pihak masih meragukan keberlangsungan gencatan senjata karena aksi saling serang antara kedua negara masih berlangsung. Iran membantah klaim Presiden Donald Trump tentang gencatan senjata dengan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang gencatan senjata dengan Israel. Melalui akun sosial medianya, Araghchi menegaskan belum ada kesepakatan apapun terkait gencatan senjata maupun penghentian operasi militer. Sebelumnya, Trump mengumumkan adanya gencatan senjata penuh dan total antara Israel dan Iran. Ia mengklaim gencatan senjata akan dimulai dalam 6 jam ke depan dan berlangsung secara bertahap. Trump juga menyatakan harapannya agar gencatan senjata ini bisa menjadi langkah menuju perdamaian permanen. Yesterday, for a briefing on the latest developments. Israel kembali melancarkan serangan rudal ke Teheran, Iran beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak antara Israel dan Iran. Sejumlah ledakan terjadi di ibu kota Iran, Teheran, Selasa dini hari waktu setempat. Sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa wilayah ibu kota. Warga kota yang mendengar suara ledakan beruntun di langit Teheran. Serangan Israel ini terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak antara Israel dan Iran. Deklarasi gencatan senjata disampaikan Trump melalui platform media sosial Senin malam waktu setempat. Trump mengatakan
Gencatan senjata akan dimulai secara bertahap dalam 24 jam ke depan. Memasuki hari 12 konflik antara Iran-Israel, seperti apa informasi terbaru situasi terkini di Iran? Kami ajak Anda bergabung dengan reporter TV One Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam Said. Silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi di sana saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Saat ini pukul 6 sore di Iran. Seperti yang kita ketahui, 3 hari ini adalah 3 hari yang cukup menegangkan bagi kawasan, di mana tanggal 22 Juni kemarin Amerika menyerang Iran secara langsung, yaitu dengan membom 3 fasilitas nuklir Iran di Natanz, Isfahan, dan juga di Fordo. Lalu tanggal 23 Juni jam 9 atau jam 8.30 malam, Iran melancarkan serangan balasannya ke Amerika dengan meluncurkan 15 rudal ke pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar, atau pangkalan militer Amerika yang bernama Al-Udeid. Tentu saja hal ini membuat masyarakat Iran senang. Masyarakat turun ke jalan pukul 9 sampai pukul 10 malam merayakan kegembiraan mereka karena pemerintahannya dan militernya berhasil membalas atau menampar wajah Trump. Tentu juga Qatar merasa ini merupakan hal yang tidak baik karena melanggar konstitusi kedaulatan negara Qatar. Walaupun sekarang ini antara Qatar dengan Iran sudah ada pembicaraan, dan malam ini direncanakan Menteri Luar Negeri Iran akan berkunjung ke Qatar untuk membicarakan permasalahan terkait tentang serangan Iran ke Qatar. Tanggal 24 Juni pukul 2 pagi Trump menyatakan bahwa Trump telah menyarankan untuk adanya gencatan senjata antara Iran dengan Israel. Hal itu terjadi tanggal 24 pukul 2 dini hari waktu Iran. Tapi nyatanya gencatan senjata yang diberikan atau disarankan oleh Trump antara Iran dengan Israel dilanggar oleh Israel sendiri, karena Israel pada pukul 3.30 melancarkan serangan rudalnya ke kota Rash atau Gilan dan juga kota Tehran, di mana serangan pukul 3.30 itu cukup besar. Satu rumah sakit di Tehran itu terkena menjadi target dari rudal Israel, dan banyak korban yang berjatuhan karena serangan pukul 3.30. Setelah itu pukul 4.30 waktu Iran, Israel mengumumkan bahwa mereka menerima gencatan senjata. Akan tetapi Iran mengatakan bahwa tidak menerima gencatan senjata yang diberikan secara sepihak, karena Iran merasa bahwa dirinya dirugikan karena Israel masih menyerang Tehran. Oleh karena itu pukul 7 pagi waktu Iran mengirimkan rudal-rudal beratnya ke salah satu kota di Israel. Hal ini cukup menghancurkan beberapa perumahan di kota tersebut. Lalu Iran pun mengatakan kalau Israel tidak menyerang kembali, maka Iran juga tidak memiliki alasan untuk menyerang Iran. Tapi pada pukul 15.00 atau jam 3 sore, Israel masih menyerang Tehran dengan mengirimkan rudal ke salah satu bagian di kota Tehran. Hal ini menjadikan pemerintah mengatakan bahwa gencatan senjata yang diberikan atau disarankan oleh Trump tidak bermakna untuk pemerintah Iran. Untuk sementara belum ada statement resmi dari pemerintah maupun militer Iran terkait tentang gencatan senjata. Apakah akan dilakukan ataukah tidak? Apakah Iran akan membalas serangan Israel pukul 15.30 ataukah tidak? Yang menjadi yang menjadi hal yang bisa dikabarkan pada saat ini adalah masyarakat kota Tehran dan beberapa kota di Iran telah merencanakan untuk merayakan kemenangan Iran setelah adzan maghrib nanti sekitar pukul 8 sampai pukul 9 malam.
Baik, terima kasih atas informasi Anda, Said Idrus. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, bagaimana kedepannya program nuklir Iran setelah terjadinya perang ini? Pembahasan kami akan berlanjut setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, usai Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran di Fordow, Nayans, dan Isfahan yang dilancarkan jelang proses diplomasi perundingan nuklir AS Iran putaran ke-6 yang rencananya akan dilangsungkan di Muscat, Oman. Bagaimana potensi program nuklir Iran ke depan? Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami analisis Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Ibu Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dina. Selamat malam Ibu Dina, Assalamualaikum. Baik, Bu Dina, apa suara kami terdengar? Baik, pemirsa, nantinya kita akan melanjutkan kembali dialog kami bersama Ibu Dina Sulaiman, analisis Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran. Sementara itu kita ke informasi berikutnya pemirsa. Parlemen Iran sempat mendorong untuk menutup Selat Hormuz yang dijuluki jantung minyak dunia. Jika benar-benar terjadi, sumber energi dan ekonomi dunia akan terguncang karena 1/5 pasokan minyak global melintasi selat ini setiap hari. Parlemen Iran dilaporkan akan menyetujui langkah untuk menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan minyak paling krusial di dunia. Selat Hormuz adalah jalur pengiriman minyak utama dunia yang menghubungkan Teluk dengan Laut Arab. Penutupan ini dinilai dapat mengguncang pasar energi dan memicu gejolak ekonomi dunia. Perundingan masih menunggu persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran yang diketuai langsung oleh pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Ketegangan meningkat pasca serangan udara Amerika ke fasilitas nuklir Iran dan balasan rudal Iran ke pangkalan AS di Qatar. Langkah tersebut dinilai dapat memicu konflik langsung dengan armada kelima Angkatan Laut AS yang berpangkal di Bahrain dan memantau keamanan di Teluk. Citra satelit terbaru menunjukkan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz masih berjalan normal. Namun, situasi di kawasan masih diliputi ketegangan. Baik pemirsa, kami telah mencoba untuk kembali tersambung dengan Ibu Dina Sulaiman, analisis Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dina. Selamat malam Mbak Laura. Baik, Bu Dina, Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan serangan 6 rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, yang merupakan pangkalan militer terbesar AS di Timur Tengah, Bu Dina. Serangan Iran ini sebagai balasan atas serangan bom Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Teheran. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Serangan ini didahului sebenarnya oleh Amerika Serikat yang menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran. Cuma yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir di Iran itu sebenarnya serangan terbatas. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Trump bahwa itu betul-betul hancur lebur gitu ya. Tidak ada bukti sama sekali untuk mendukung klaim Trump itu, dan foto-foto satelit juga menunjukkan bahwa kerusakannya minor. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok Amerika Serikat memberikan serangan terbatas itu? Menurut saya ya karena memang Amerika mengkhawatirkan adanya serangan balasan dari Iran dalam skala yang besar. Dan kemudian kita lihat serangan balasan dari Iran juga ternyata terbatas juga, jadi tidak melakukan serangan all out ya. Dan bahkan Trump mengumumkan sendiri ya di media sosialnya bahwa Iran sudah memberikan informasi terlebih dahulu
dan kemudian pangkalan tersebut sudah dikosongkan. Nah, ini bukan berarti Iran dan Amerika Serikat main mata, bukan seperti itu, tapi kedua pihak memang tidak ingin ada front perang baru. Amerika Serikat tidak ingin berperang melawan Iran sebenarnya, dan Iran juga sedang fokus melawan Israel. Kalau harus menambah front dengan berperang besar-besaran melawan Amerika Serikat tentu akan menyulitkan. Sehingga yang terjadi kemudian kita lihat Trump itu berkali-kali ya sejak serangan pertama pun juga sudah mengatakan ayo kita kembali berdamai gitu, dan ketika ketika Iran menyerang Amerika Serikat justru Trump juga yang menyatakan ini waktunya untuk damai, dan saya harap Israel juga melakukan hal tersebut. Itu yang ditulis oleh Trump, dan kemudian secara sepihak Trump menyatakan bahwa Israel dan Iran itu sudah melakukan gencatan senjata. Nah, tapi kan ini klaim dari Trump, sementara di lapangan itu tidak terjadi. Iran kita tahu masih melakukan serangan ke Israel, dan sebaliknya juga Israel masih melakukan serangan ke Iran. Itu berita yang terakhir saya dapatkan ya, saya belum update lagi yang paling baru. Tapi menurut saya ketika gencatan senjata itu dipaksakan satu pihak itu nggak akan ya tidak masuk akal juga. Kenapa harus Trump yang memaksakan dan memastikan ini kan fait accompli ya. Dua pihak ini masih belum apa-apa, tiba-tiba disebut oleh Trump sudah gencatan senjata. Nah, ini menurut saya ini upaya framing dari pihak Amerika Serikat untuk menyudutkan Iran ya. Seandainya Iran kemudian betul-betul secara verbal menyatakan tidak mau berdamai, tidak mau gencatan senjata, nanti seolah-olah Iran diposisikan sebagai pihak yang memprovokasi perang, yang ingin perang berlanjut. Padahal kan kalau dilihat dari sejarah awalnya justru Israel duluan yang menyerang, kemudian Iran memberikan balasan. Cuma dalam konteks perjuangan membela Palestina, Iran dalam kerangka hukum internasional dia berhak untuk membalas serangan Israel, tapi di saat yang sama ini adalah upaya untuk membantu Palestina juga, karena kita tahu sudah 12 hari ya Israel diserang oleh Iran, oleh rudal-rudal Iran, sehingga banyak situs-situs pentingnya atau gedung-gedung pentingnya, termasuk gedung Mossad, gedung-gedung Kementerian Pertahanan dan lain-lain itu yang dilumpuhkan oleh Iran. Sehingga itulah sebabnya mengapa Netanyahu meminta Amerika Serikat untuk terjun dalam perang ini secara langsung, dan mengupayakan channel-channel diplomatik agar bekerja untuk membujuk Iran agar berhenti menyerang Israel. Baik, Bu Dina, usai Amerika Serikat yang ikut menyerang fasilitas nuklir Iran di 3 lokasi Iran ini, bagaimana Anda melihat program nuklir Iran ke depannya akan seperti apa? Nah, ini satu hal yang banyak pihak gitu ya sulit untuk menerima bahwa sebenarnya Iran tidak secara ideologis Iran itu memang tidak ingin membuat senjata nuklir, karena ideologi yang dipegang oleh Iran yang menjadi dasar negaranya, nilai yang menjadi dasar negaranya itu memang menolak adanya peperangan yang menggunakan senjata nuklir. Maksud saya begini, dalam Islam itu ada doktrin perang yang betul-betul jelas bahwa tidak boleh membunuh secara sembarangan. Sementara bom nuklir kalau dipakai itu korbannya itu semuanya jadi korban, baik itu manusia dan manusia tidak pandang bulu, kemudian hewan, tumbuhan semuanya hancur, sehingga secara inherent di pihak Iran sendiri memang tidak ada upaya untuk membangun senjata nuklir tersebut. Ini adalah proyek nuklir untuk kepentingan damai, dan itu diawasi oleh IAEA. Nah, ini juga yang dipertahankan oleh Iran. Dia menyatakan tetap akan membangun proyek nuklirnya, akan melanjutkannya, tapi bukan dalam rangka untuk membuat senjata nuklir. Sehingga memang dari IAEA juga kan mengakui ya bahwa memang tidak ada indikasi untuk membuat senjata nuklir, sehingga ketika Amerika Serikat menyerang Iran, Israel menyerang Iran dengan alasan nuklir, itu sebenarnya tidak bisa diterima. Lalu kita perlu mencari lagi, ini sebenarnya alasannya apa? Satu-satunya jawabannya adalah Palestina. Karena Iran selama ini mendukung Palestina, memberikan bantuan senjata, logistik, teknologi untuk membuat senjata. Itulah yang membuat Israel betul-betul menginginkan adanya penggulingan pemerintah Iran, supaya
terbentuk pemerintahan baru yang pro-Israel. Tapi sampai hari ini Iran masih bertahan, masih bisa melakukan serangan balasan gitu ya. Baik, tentunya harapan kita masih sama, semoga negara-negara ini benar-benar menemukan jalan perdamaian. Terima kasih Bu Dina Sulaiman telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Pemirsa, Kabar Utama akan kembali usai jeda dengan informasi 11 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air petang tadi dalam keadaan selamat. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, 11 orang warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran petang tadi sudah tiba di tanah air dalam keadaan selamat. 11 orang WNI yang tergabung dalam gelombang pertama tiba melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Menggunakan pesawat Turkish Airlines, mereka adalah pelajar dan pekerja migran. Terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan asal Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memfasilitasi kepulangan WNI ke tanah air mengingat semakin meruncingnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan bertahap untuk total 386 WNI yang terdaftar di Iran. Dari jumlah tersebut, ada 97 orang yang bersedia dievakuasi dan sudah keluar dari wilayah Iran. Untuk gelombang pertama, pemirsa, Kemenlu mengevakuasi 29 WNI dari Iran. Namun 18 WNI lainnya yang menggunakan maskapai Qatar Airways sedikit tertunda karena kendala cuaca dan keamanan jalur udara di wilayah Qatar. Berikut keterangan Andi Rahmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Dan teman-teman seperti pahami ya, sejak serangan konflik terjadi, khususnya pada saat Amerika Serikat juga melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran. Kita menerima informasi dari berbagai media dan juga laporan dari perwakilan kita di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, bahwa sudah terjadi tadi malam ya beberapa gangguan penerbangan, ya, disrupsi terhadap penerbangan internasional ya, karena misalnya tadi malam Qatar ya telah menutup wilayah udaranya selama beberapa jam dan dampaknya adalah terjadinya gangguan jadwal penerbangan, termasuk ya jadwal penerbangan yang digunakan oleh 11 WNI kita yang sudah kita keluarkan dari Teheran ya. Pemirsa, salah satu warga Indonesia yang dievakuasi dari Iran adalah Sultan Fatoni yang sudah 3 tahun berkuliah di kota Mashhad. Bersama istri dan anaknya, Sultan Fatoni harus menempuh waktu sekitar 6 hari untuk perjalanan pulang dari Iran ke Azerbaijan hingga mendarat di tanah air. Kalau kami di kota Mashhad katanya bom itu nggak sampai, cuma drone aja. Beberapa hari itu ada drone, tapi sempat ditembak oleh pertahanan Iran, jadi nggak sempat jatuh. Artinya rumah Bapak dekat Pak dari epicenter konfliknya Pak? Iya, katanya yang diserang kemarin pakai drone kan bandara kota Mashhad, itu sekitar 10 menit dari tempat tinggal. Mungkin selama Bapak tinggal di Iran, pernah nggak sih Pak ngalami mungkin konflik serupa yang sehingga memutuskan untuk dilakukan evakuasi Pak? Belum ya, baru ini. Bapak tinggal di Iran berapa lama Pak kalau boleh tahu? 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Situasi terakhir gimana sih sampai Bapak memutuskan untuk kembali ke Indonesia sementara banyak warga negara Indonesia belum mengambil keputusan pulang? Seberapa parah situasinya? Karena kami kan berangkatnya dari Kamis ya. Pas Kamis itu memang
beberapa kota masih kelihatan aman. Tapi setelah 2 hari setelah kami pergi dari Iran itu, beberapa kota mendapat serangan baru ya. Jalan darat, kami dari masjid agak jauh karena harus titik kumpul di KBRI, itu 1 hari perjalanan, terus di KBRI menunggu teman-teman kumpul itu, nginep 1 hari, dari kota-kota lain datang itu, terus setelah itu baru berangkat jalur darat ke perbatasan Azerbaijan. Itu juga. Pemirsa, artis Nikita Mirzani menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto lewat secari kertas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, artis Nikita Mirzani hari ini jalani sidang perdana kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai sidang, Nikita menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto lewat secari kertas. Usai sidang, Nikita Mirzani membacakan secari tulisan yang ditujukan langsung kepada orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo. Nikita merasa menjadi korban ketidakadilan hukum. Nikita Mirzani menyebut bahwa penyidik dan jaksa tidak menggali keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan. Ini Selasa 24 Juni 2025, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis Ratu Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Agenda sidang selanjutnya merupakan eksepsi yang akan disampaikan oleh Nikita Mirzani. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Kadin Indonesia bersama Badan Bank Tanah siap berkolaborasi untuk percepatan 4 program prioritas yang diusung Kadin. Pertemuan antara Ketua Umum Kadin Indonesia Aditya Novian Bakri dengan Kepala Badan Bank Tanah Parman Natatmaja digelar di Menara Kadin Jakarta pada Selasa siang. Pertemuan ini untuk penjajakan sinergi kerjasama antara Bank Tanah dan Kadin untuk mendukung program Astacita. Program-program tersebut menyentuh langsung kepentingan rakyat, mulai dari pemenuhan gizi, rumah layak huni, hingga pelayanan kesehatan gratis. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, kolaborasi Kadin dan Bank Tanah ini menjadi langkah strategis. Misalnya dalam memanfaatkan 33.000 hektar lahan yang dimiliki Bank Tanah guna memaksimalkan 4 program prioritas atau quick wins Kadin. Seperti pembangunan dapur MBG, rumah terjangkau layak huni. Bisa juga untuk lokasi pelatihan tenaga migran di pusat dan daerah dan fasilitas kesehatan gratis. Diskusi bagaimana Badan Bank Tanah dengan Kadin bisa bekerjasama. Bank Tanah sekarang memang mempunyai 33.000 hektar tanah, tapi jumlahnya akan terus berkembang dan mempunyai kemampuan untuk bekerjasama dengan HBB 30 tahun, tambah 20, tambah 30 tahun. Nah,
apa relevansinya buat Kadin? Kadin ini mempunyai banyak bentuk kepentingan untuk mengembangkan usahanya untuk anggota-anggotanya. Nah, pada sekarang ini ada 4 quick win Kadin. Misalnya yang pertama MBG, di mana kita membuat dapur atau SPPG. Ini salah satu yang bisa dijajaki kerjasama. Lalu kedua, Kadin juga mempunyai quick win untuk rumah terjangkau dan layak huni. Jadi ini juga mungkin bisa dijajaki. Sampai kepada yang ketiga, penerimaan tenaga kerja migran. Tentu dibutuhkan pelatihan-pelatihan bukan saja di pusat seperti di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah. Lalu yang terakhir mengenai pemeriksaan kesehatan gratis, tentu dibutuhkan semacam puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, apalagi nanti Pak Parman bisa sampaikan yang sangat menarik menurut kami ialah untuk kepentingan sosial bahkan bisa diberikan ringanan sampai kepada 0 rupiah. Nah, ini menurut saya luar biasa terobosan pemerintah, dan tentu kami dari dunia usaha selalu ingin bekerjasama bukan saja dengan pemerintah yang progresif tapi juga pemerintah yang menginginkan keadilan sosial, dan inilah yang kita sambut baik pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Parman sekali lagi. Pemirsa, usai jeda, kabar utama akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Pemirsa, tim SAR masih terus berusaha mengevakuasi wisatawan pendaki asal Brasil yang jatuh saat mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Tim SAR gabungan menemukan wisatawan perempuan berkebangsaan Brasil berinisial JDSP yang dilaporkan jatuh ke Danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Nunggal, Gunung Rinjani. Korban ditemukan kurang lebih 500 meter bergeser dari titik awal jatuhnya di lokasi medan berupa pasir dan batu. Berdasarkan pantauan dari drone, korban dalam kondisi tidak bergerak. Upaya evakuasi korban terkendala medan yang ekstrim dan berkabut di sekitar lokasi kejadian. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Setelah ini ada rekan Hedar Fasal yang akan menemani Anda dalam program kabar hari ini. Saya Laura Luis mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,